Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Nurela Agustina dari kelas Akuntansi 3B, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Di video ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Perusahaan yang saya analisis yaitu PT Kino Indonesia Tbk. Pembahasan yang akan saya paparkan yaitu mengenai profil perusahaan, analisis perbandingan, rasio, DuPont, common size, trend, cross-section, time series, sumber dan penggunaan kas, dan yang terakhir, sumber dan penggunaan modal kerja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Kino Indonesia Tbk atau Kino berawal dari sebuah perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentratama atau DLS yang didirikan pada tahun 1991. Memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu, pengembangan usaha dilakukan DLS dengan mendirikan PT Kino Sentra Industrindo atau KSI, sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada tahun 1997. Pada tahun 1999, perseroan mendirikan PT Kinocare Era Cosmetindo sebagai produsen aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Pada 2003, perseroan kembali memperluas pada segmen perawatan bayi dan rumah tangga yang dipasarkan dengan merek dagang Sleek Baby. Pada tahun 2014, PT Kinocare Era Cosmetindo berganti nama menjadi PT Kino Indonesia. Hingga saat ini, Kino memiliki lebih dari 30 merek yang beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai merek pilihan utama para konsumen. Pembahasan selanjutnya itu ada analisis perbandingan, di mana tujuan dari analisis perbandingan yaitu untuk mengetahui pertumbuhan keuangan perusahaan. Yang pertama, ada analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Di sini saya hanya mencantumkan akun intinya saja, yaitu ada total aset, liabilitas, ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungan persentasenya itu diperoleh dari periode saat ini dikurangi periode tahun sebelumnya, lalu dibagi periode tahun sebelumnya. Misalnya, total aset tahun 2019 atas 2018 itu diperoleh dari total aset 2019 dikurangi total aset 2018, lalu dibagi total aset 2018, yaitu sebesar 31%. Artinya, total aset 2019 itu meningkat sebesar 31% dibandingkan total aset tahun 2018. Lalu, ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Di sini saya juga hanya mencantumkan akun intinya saja, yaitu ada total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Perhitungan persentasenya juga sama seperti pada analisis perbandingan laporan posisi keuangan, yaitu periode saat ini dikurangi periode tahun sebelumnya dibagi periode tahun sebelumnya. Misalnya pada total pendapatan 2019 atas 2018 itu diperoleh dari total pendapatan 2019 dikurangi total pendapatan 2018 lalu dibagi total pendapatan 2018, yaitu sebesar 30%. Artinya, total pendapatan pada periode 2019 meningkat sebesar 30% dibandingkan total pendapatan pada tahun 2018. Selanjutnya, ada analisis rasio yang digambarkan oleh grafik selama 5 periode mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu suatu rasio yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Dalam rasio likuiditas itu ada current ratio yang rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar, asset ratio, aktiva lancar, dikurangi persediaan lalu dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada cash ratio, rumusnya yaitu kas atau setara kas dibagi dengan hutang lancar. Untuk rasio working capital to total asset, rumusnya yaitu total aktiva lancar dibagi dengan total aktiva. Rasio yang kedua
ada rasio leverage, yaitu menunjukkan berapa besar dana yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari hutang. Dalam rasio leverage ada total debt to total asset ratio, yang rumusnya itu total hutang dibagi total aktiva. Lalu ada total debt to total equity ratio, rumusnya total hutang dibagi dengan modal sendiri. Selanjutnya ada long term debt to total equity ratio, yang rumusnya itu hutang jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Lalu rasio yang terakhir dalam rasio leverage ada time interest earned ratio. Rumusnya itu EBIT dibagi dengan bunga. Rasio yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dipunyainya. Dalam rasio aktivitas itu ada total asset turnover, yaitu rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Lalu ada receivable turnover, rumusnya penjualan dibagi piutang. Selanjutnya ada average collection inventory, rumusnya piutang dibagi dengan penjualan. Lalu ada inventory turnover, rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Kemudian ada average days inventory, rumusnya yaitu persediaan dikali 360 lalu dibagi dengan harga pokok penjualan. Dan yang terakhir, dari rasio aktivitas itu ada working capital turnover. Rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar lalu dikurangi hutang lancar. Rasio yang keempat ada rasio profitabilitas, yaitu berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Dalam rasio profitabilitas itu ada gross profit margin, rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Lalu ada profit margin, rumusnya EBIT dibagi dengan penjualan lalu dikali 100%. Selanjutnya ada net profit margin, rumusnya earning after tax dibagi penjualan lalu dikali 100%. Untuk operating income ratio, rumusnya yaitu penjualan dikurangi HPP dan beban lainnya lalu dibagi dengan penjualan. Kemudian ada return of asset atau ROA, rumusnya itu EBIT dibagi dengan total aktiva lalu dikali 100%. Untuk return of equity atau ROE, rumusnya itu earning after tax dibagi dengan modal sendiri lalu dikali 100%. Untuk rasio profitabilitas yang terakhir, itu ada return of investment atau ROI, rumusnya itu earning after tax dibagi dengan modal sendiri lalu dikali 100%. Pembahasan selanjutnya ada analisis DuPont, yaitu suatu analisis untuk menunjukkan margin laba bersih, perputaran total aktiva, ROI, equity multiplier yang saling berinteraksi untuk menghasilkan ROE. Rumus dari margin laba bersih yaitu earning after tax dibagi dengan penjualan. Rumus perputaran total aktiva yaitu penjualan dibagi total aktiva. Rumus ROI yaitu margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Equity multiplier rumusnya total pasifa dibagi ekuitas. Lalu ROE rumusnya ROI dikali equity multiplier. Untuk analisis DuPont tahun 2018 menghasilkan ROE sebesar 0,07. Lalu pada analisis DuPont tahun 2019 menghasilkan ROE sebesar 0,006. Tahun 2020 ROE-nya 0,054. Tahun 2021 menghasilkan ROE 0,049. Dan analisis DuPont yang terakhir tahun 2022 menghasilkan ROE sebesar negatif 0,79. Pembahasan selanjutnya ada analisis common size pada laporan posisi keuangan. Di sini
saya hanya mencantumkan akun intinya saja, yaitu ada total aset, liabilitas, ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungan persentase tiap tahunnya itu, akun kelompok aset dibagi dengan total aset, akun kelompok liabilitas dibagi dengan total liabilitas, akun ekuitas dibagi dengan total ekuitas, lalu total liabilitas dan ekuitas dibagi juga dengan total liabilitas dan ekuitas. Lalu ada analisis common size pada laporan laba rugi. Di sini akun pembaginya itu total penjualan. Jadi untuk perhitungan persentasenya itu diperoleh dari semua akun komponen laba rugi dibagi dengan total penjualan. Pembahasan selanjutnya ada analisis tren pada laporan posisi keuangan. Di sini saya mencantumkan akun-akun intinya saja, mulai dari total aset lancar hingga total liabilitas dan ekuitas. Untuk persentase setiap tahunnya itu diperoleh dari periode saat ini dibagi dengan tahun pertama. Misalnya untuk tahun 2018 itu dibagi dengan tahun 2018, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2018, dan seterusnya hingga tahun 2022 dibagi juga dengan tahun 2018. Lalu ada analisis tren pada laporan laba rugi. Untuk perhitungannya juga sama seperti analisis tren pada laporan posisi keuangan, yaitu periode saat ini dibagi dengan tahun pertama. Jadi tahun 2018 dibagi dengan tahun 2018, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2018, hingga pada tahun 2022 dibagi juga dengan tahun 2018. Dan ini adalah grafik dari analisis tren laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi selama 5 periode mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pembahasan selanjutnya ada analisis cross-section, yaitu suatu analisis untuk membandingkan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis di industrinya. Di sini ada ROA, rumusnya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, sedangkan untuk nilai buku diperoleh dari ekuitas dibagi saham yang beredar. Untuk rata-rata aritmetika ROA diperoleh dari ROA tahun pertama dijumlahkan hingga tahun kelima, kemudian dibagi 5 tahun. Untuk rata-rata aritmetika nilai buku diperoleh dari penjumlahan nilai buku tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian dibagi 5 tahun. Rata-rata tertimbang untuk setiap tahunnya itu, misalnya pada tahun 2018 diperoleh dari ROA tahun 2018 dibagi jumlah ROA dari tahun pertama sampai tahun kelima. Begitupun pada tahun kedua hingga sampai tahun kelima. Untuk rata-rata tertimbang nilai buku tahun 2018 diperoleh dari nilai buku tahun 2018 dibagi jumlah nilai buku dari tahun ke-1 hingga tahun kelima. Kemudian ada median. Median yaitu nilai tengah. Sebelum menentukan median, kita terlebih dahulu harus menentukan atau mengurutkan dari data yang terkecil. Setelah diurutkan, di sini mediannya yaitu pada data ketiga karena terdapat 5 periode. Pembahasan selanjutnya ada analisis time series. Di sini ada perbandingan ROA PT Kino Indonesia dengan ROA industri. PT Kino Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang termasuk ke sektor consumer non-cyclicals atau konsumen primer, subsektor non-durable household product atau produk rumah tangga tidak tahan lama, sektor industri dan subindustri produk perawatan tubuh. Di sini terdapat data ROA PT Kino Indonesia Tbk dengan ROA industri selama 5 tahun, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Dan ini adalah grafik ROA PT Kino Indonesia dan ROA industri.
Untuk perbedaannya bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian ada analisis sumber dan penggunaan kas. Di sini saya hanya mencantumkan akun intinya saja, mulai dari total aset lancar hingga total liabilitas dan ekuitas. Untuk perhitungannya, misalnya pada total aset lancar pada tahun 2019 atas 2018 itu diperoleh dari total aset lancar 2019 dikurangi total aset lancar tahun 2018. Di sini menghasilkan selisih positif, artinya pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun 2018. Selanjutnya, ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini, saya hanya mencantumkan akun pendukungnya saja, mulai dari total aset lancar hingga total liabilitas jangka pendek. Untuk modal kerja, menurut konsep kuantitatif, modal kerja merupakan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar. Contohnya, modal kerja kuantitatif tahun 2018 itu sama dengan total aset lancar tahun 2018. Sedangkan modal kerja menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Contohnya, modal kerja kualitatif tahun 2018 itu diperoleh dari aktiva lancar atau total aset lancar tahun 2018 dikurangi dengan hutang lancar atau total liabilitas jangka pendek tahun 2018. Begitupun dengan tahun selanjutnya. Lalu, ada analisis break-even. Analisis break-even merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh manajemen keuangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan laba. Di sini terdapat penerimaan total setiap tahunnya itu diperoleh dari penjumlahan total penjualan ditambah dengan pendapatan lainnya. Untuk biaya tetap itu diperoleh dari penjumlahan dari beban umum dan administrasi, beban bunga, dan beban pajak penghasilan. Untuk biaya variabel diperoleh dari penjumlahan dari beban pokok penjualan, ditambah beban penjualan, dan ditambah biaya variabel lainnya. Sedangkan biaya total itu diperoleh dari penjumlahan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Untuk keuntungan itu diperoleh dari penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Untuk rata-rata itu diperoleh dari jumlah tahun pertama sampai tahun kelima dibagi 5 tahun. Untuk mencari contribution margin ratio itu diperoleh dari 1 dikurangi biaya variabel lalu dibagi penerimaan total. Untuk break-even point dalam bentuk rupiah itu diperoleh dari biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Dari tugas analisis laporan keuangan dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan tahunan, kita dapat mengetahui pola pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan selama 5 tahun, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi pertumbuhan yang signifikan, sedangkan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022, di mana saat itu terjadi pandemi COVID-19. Selama pandemi, pertumbuhan ini mengalami penurunan atau bahkan negatif karena dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pembatasan dan ketidakpastian pasar. Analisis laporan keuangan dari sebelum sampai saat pandemi itu memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menghadapi tantangan ekonomi yang tak terduga. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kinerja, identifikasi area risiko, serta pembuatan keputusan strategis untuk menavigasi melalui masa-masa sulit dan mempersiapkan perusahaan untuk pemulihan ekonomi di masa depan.
Pemaparan tugas analisis laporan keuangan telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.